Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawab. Aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selamat sore. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau kita memperhatikan bahwa di dunia ini, ya, tempatnya manusia mengeluh. Di bumi ini tempatnya penderitaan, tempatnya sengsara, sehingga banyak kehidupan baik sebagai anak-anak Tuhan maupun di luar Tuhan, banyak kehidupan yang lebih gampang mengeluh daripada mengucap syukur.
Tapi Tuhan mau supaya kita ini mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Itu bisa kita lakukan kalau dalam kehidupan kita ini selalu ada persekutuan dengan pribadi Tuhan lewat firman-Nya. Kita akan melihat kehidupan yang rohani, ya, dan kehidupan yang masih duniawi, sama-sama anak Tuhan, tapi kedudukannya atau tempatnya sangat jauh berbeda. Yang satu rajin kelihatannya, aktif, giat. Yang satunya sepertinya pasif, diam, tenang. Ya. Siapa itu kita akan membaca dalam Lukas 10. Injil Lukas 10 ayat 38 mulai. Ya. Jadi di sini kita melihat ada saudara, sebenarnya 3, tapi satunya nggak tahu kok nggak disebut, satunya namanya Lazarus ya. Nah di sini antara Marta dengan Maria, kalau kita melihat yang paling giat, yang paling sibuk adalah Marta. Saking sibuknya, Marta tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak ada waktu untuk firman Tuhan, tapi Marta ini sibuk di dalam pelayanan. Bagus, bukannya enggak bagus. Marta ini bagus, baik. Ya, dia sepertinya enggak mau diam, enggak mau tinggal diam. Dia selalu sibuk pelayanan. Tapi sayangnya apa? Marta tidak ada waktu untuk baca firman. Marta tidak ada kesempatan untuk mendengar firman. Bahkan mungkin berdoa pun enggak. Sibuk dalam pelayanan. Sibuk dalam mengerjakan perkara-perkara jasmani. Ya, tapi kalau kita membaca tadi, apa yang terjadi ya di dalam pelayanan Marta yang begitu sibuk, begitu giat, antusias ya dalam menyambut Yesus, masuk pelayanan, tapi nggak ada waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tidak ada waktu untuk mendengar firman, sehingga hasilnya Marta bersungut-sungut. Wajar ya. Wajarlah kalau yang namanya manusia
kalau dalam keadaan capek, ya habis mengerjakan sesuatu, capek, nggak ada yang bantuin, merasa dia mengerjakan sendiri, kenapa nggak ada yang memperhatikan yang lainnya? Nah, wajar manusia kalau sudah sibuk, sudah capek. Nah, apa yang timbul, yang muncul? Aduh, mengeluh, ya, mengeluh. Seolah-olah Marta ini dia kerja sendirian, Maria nggak mau membantu, sehingga Marta dia berani berkata kepada Yesus, suruhlah itu Maria untuk bantu saya. Saya sibuk sendirian. Maria kok cuma duduk diam, ya, cuma mendengar firman Tuhan, tapi kok nggak mau membantu, ya, melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Marta. Nah, ini keluhan Marta. Sampai dia wadul kepada Yesus. Ya seolah-olah Maria kok enak-enak, ya, nggak mau membantu Marta. Lalu Tuhan Yesus bukan membela Marta, tapi Tuhan Yesus itu membela Maria. Marta, bilang, kamu sibuk, ya, kamu khawatir dalam banyak hal. Sedangkan Maria ini sudah mengambil kedudukan yang terbaik. Ya, Maria telah mengambil kedudukan yang terbaik. Kita pun mungkin sering seperti Marta ini. Banyak kesibukan, badan capek, akhirnya mengeluh. Apakah saudara banyak mengeluh? Apakah kita pernah mengeluh? Sering. Ya, termasuk saya. Sering kita mengeluh. Capek, melayani Tuhan capek, habis ibadah capek. Ya. Habis kerja, lalu ibadah, capek. Wajar. Siapa yang enggak capek? Siapa kalau enggak capek, enggak mengeluh? Ya, pasti mengeluh. Tapi kita melihat di sini, kenapa sampai Maria kok mengeluh seolah-olah dia sendirian. Marta, ya, seolah dia sendirian, ditinggal sendirian, kerja sendirian, yang lain tidak membantu. Sebenarnya Marta harus bersyukur kalau dia bisa melayani Tuhan. Ya, cuman sayangnya karena Marta tidak ada waktu mendengar perkataan Tuhan, maka Marta, ya, seolah-olah menyalahkan Maria, bahkan Marta berani memerintah Tuhan Yesus. Ini ya. Ada yang baik, ada yang enggak baik. Enggak baiknya Marta berani memerintah Yesus. Dia merasa lebih dari Maria. Ya, Marta merasa lebih dari Maria. Marta merasa cukup apa yang dia kerjakan. Nah, coba kita bandingkan dengan Yesaya 40 ayat 27 sampai 28. Ini mirip seperti apa yang dialami oleh Marta. 10 ayat 27 dan 28. Ya, Yakub. Ya, Yakub atau Israel, ya.
hidupku tersembunyi dari Tuhan. Aku nggak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Tuhan menciptakan bumi ya dari ujung ke ujung. Ya, tidak lelah, tidak menjadi lesu. Ya. Apa? Nah, iya terus. Orang muda bisa lelah dan lesu. Teruna-teruna bisa jatuh tersandung. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lari tidak menjadi lesu. Nah, ini orang yang menanti-nantikan. Ya, ini mirip seperti yang ya keluhan daripada Yakub. Israel ini hampir atau mirip seperti yang dikeluhkan oleh Marta. Aku sendiri, aku nggak diperhatikan. Dan Tuhan menjawab. Tuhan memberikan jawaban. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga. Ini akibat Marta kurang mau mendengarkan firman, sehingga lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur. Kita kalau mengucap syukurnya kalau dapat berkat, wah bersyukur. Tapi kalau capek tapi masih diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita juga enggak mengucap syukur. Lebih banyak mengeluhnya daripada mengucap syukur. Karena persekutuan kita dengan firman, dengan Tuhan kurang, jauh. Seperti mata tadi, sibuk. Tapi enggak ada waktu untuk mendengar firman. Enggak ada waktu untuk berdoa. Sehingga ya enggak ada ucapan syukur. Adanya cuma mengeluh dan mengeluh. Ya. Tuhan mau supaya kita ini ada ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kalau kita ini memiliki sikap ada kerinduan menanti-nantikan Tuhan, di situ nanti kita mendapat kekuatan yang baru. Ya. Tidak mungkin kita ini tanpa Tuhan kuat terus, enggak. Tanpa Tuhan kita lemah. Tanpa firman kita lemah. Sekuat-kuatnya manusia tetap ada kekurangan. Baik jemaat, penambah Tuhan tetap manusia. Masih ada kekurangan, masih ada kelemahan. Nah, kekurangannya kapan kelihatannya? Waktu menghadapi krisis kelihatan sekali. Waktu menghadapi ujian kelihatan. Setelah sebabnya kalau kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan harus disertai dengan pengertian yang benar. Jangan asal rajin, kerja, asal semua asal. Tidak disertai dengan pengertian yang benar, tidak disertai dengan pengenalan yang benar. Akhirnya apa? Kelihatan giat, kelihatan setia, rajin, tapi akhirnya enggak taat kepada firman. Enggak tunduk kepada firman,
tapi tunduk kepada kebenarannya sendiri. Saya sudah baik, saya sudah benar, kenapa enggak diperhatikan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita semua kerjakan dengan pengertian, dengan pengenalan yang benar, bisa taat kepada firman. Bisa mengucap syukur. Nah, seringkali dalam Roma pasal 10 ayat 2 dan 3 kita baca, giat. Tapi hasilnya apa? Ya seperti Marta. Ya. Nah, seperti Marta giat, seperti untuk Tuhan giat. Karena tanpa pengertian yang benar, ya, giatnya tidak disertai dengan pengenalan yang benar. Iya, tidak bisa tunduk kepada firman, tunduk kepada kebenarannya sendiri, membenarkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Ini karena apa? Giatnya tanpa disertai dengan pengertian yang benar. Tidak disertai dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, tidak taat, tidak tunduk kepada kebenaran firman berarti tunduk kepada kebenarannya sendiri. Nah, tapi Tuhan itu baik. Ya, kalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan itu kebaikan Tuhan. Satu kesempatan bagi kita untuk berubah. Marta walaupun awalnya dia bersungut-sungut, mengeluh, ngomel dan lain sebagainya, tapi karena dia mau dengar firman Tuhan, akhirnya Marta juga mengalami perubahan. Jadi bersungut-sungut, tidak bersungut lagi. Ada ayat. Ya. Nah kita pun harus begitu. Kalau tadinya kita suka mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, kita merasa paling benar. Ya. Nah, kalau kita banyak dengar firman, nanti kita juga akan mengalami perubahan. Yang merubah siapa? Firman. Firman yang kita dengar, yang kita taati, itu yang akan merubah kehidupan kita. Sehingga kita bisa belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Enggak cuma ngeluh, ngomel, nyalain orang lain. Merasa diri paling benar, merasa diri paling lebih. Seperti Marta. Dia merasa lebih dari Maria. Tapi hasilnya ngomel. Menyalahkan. Nah, oleh sebab itu kalau kita giat, semua kegiatan kita harus ditopang dengan sikap seperti Maria. Marta sudah bagus, giat. Ya. Tapi Maria diakui oleh Tuhan lebih baik dari Marta. Ya, Maria lebih baik dari Marta. Bukan berarti Maria itu malas. Maria sebagai wanita dia juga pasti ada kesibukan, ya. Tapi dia selalu ada waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, selalu ada waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Firman. Nah, kita juga harus belajar, ya. Jangan cuma sibuk jasmani, tapi enggak ada waktu untuk merenungkan firman, enggak ada waktu untuk sembahyang, berdoa. Nanti hasilnya mengeluh terus. Merasa diri hebat, merasa diri lebih benar, lalu menyalahkan yang lain. Ya, Tuhan tidak menghendaki Marta terus ngomel. Tapi nanti akhirnya Marta berubah. Firman Allah yang didengar, masih mendapat kesempatan mendengar firman. Firman itu yang merubah kehidupan Marta. Sehingga Marta satu waktu bisa melayani Tuhan dengan tidak ngomel lagi. Maria juga begitu.
Maria bukan hanya duduk dia mendengar firman, ada peningkatan, ada perubahan. Apa perubahannya Maria? Perubahannya Maria, Maria bisa mempersembahkan minyak narwastu yang harganya mahal. Dia persembahkan kepada Tuhan. Itu suatu peningkatan. Jadi meningkatnya Marta, melayani tidak ngomel lagi. Peningkatan Maria, ya, dia bukan hanya mendengar, duduk diam, tapi bisa mempersembahkan persembahan yang harganya mahal di hadapan Tuhan. Itu peningkatannya. Kita juga harus meningkat. Jadilah anak Tuhan yang belajar untuk bersyukur dalam segala hal, melayani ibadah, enggak lagi bersungut-sungut, tapi selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Dan seperti Maria juga, dia bisa mempersembahkan sesuatu yang harganya mahal. Ini peningkatan rohani, harus nyata. Ya. Nah, jadi jangan sampai ada anak Tuhan yang bisanya ya menggerutu, mengeluh. Kalau dengar firman Tuhan soal pengorbanan, wah, ya. Sebenarnya anak Tuhan itu Tuhan beri pakaian mempelai. Pakaian mempelai itu adalah perbuatan baik dari orang-orang yang telah mengalami penyucian. Kalau Tuhan kasih pakaian mempelai, kebanyakan nggak mau terima. Harusnya kalau Tuhan kasih pakaian mempelai, bersuka cita. Sebab kalau Tuhan kasih pakaian mempelai dan tidak mau terima, tidak mau pakai, ada ceritanya. Ya, ada cerita di mana seorang raja mengadakan satu pesta, mengundang orang-orang untuk hadir. Salah satu orang yang hadir itu ada yang tidak memakai pakaian pesta. Akhirnya apa? Raja dibilang, ikat kaki tangannya, campakkan ke tempat yang paling gelap, di mana di sana akan mengalami ratap dan kertak gigi. Kadang-kadang kalau Tuhan kasih pakaian mempelai itu, ya, itu bisa kita baca dalam Wahyu, itu pakaian yang harus kita pakai, yang seharusnya ada sukacita kalau Tuhan memberi pakaian mempelai itu, tapi kebanyakan nggak suka. Ya. Kita akan baca dalam kitab Wahyu. Ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Itulah. Ya. Pengantin telah siap sedia. Apa itu? Apa itu pakaian? Lain hal itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik dari kehidupan yang mengalami pengudusan. Jadi kalau anak Tuhan itu mengalami penyucian, ya, dia ada perbuatan-perbuatan yang baik. Dia suka berbuat sesuatu yang baik. Dan itu merupakan pakaian daripada mempelai. Perbuatan baik, perbuatan benar yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami penyucian. Penyucian itu lewat ketaatannya kepada firman. Jadi kita juga harus mengalami peningkatan seperti Maria. Marta juga ada peningkatan. Ya.
Kalau tadinya Marta itu sibuk melayani Tuhan, giat, tapi tidak disertai dengan pengertian yang benar, akhirnya banyak persemutan. Tapi karena ada kesempatan untuk mendengar firman, Marta berubah. Makanya Tuhan mau supaya kita ini giat, baik jasmani, tapi jangan sampai tidak diimbangi dengan kesempatan untuk giat mendengar firman. Giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi harus diimbangi jasmani rohani. Jasmani harus rajin, rohaninya juga harus rajin. Ya. Kita baca dulu. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya sia-sia kalau kita ini giat ya di dalam Tuhan. Ya, berdiri teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau ada persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, apa yang kita kerjakan lakukan enggak sia-sia. Tapi kalau apa yang kita kerjakan, walaupun kita giat, rajin, tapi enggak ada persekutuan dengan Tuhan, ya seperti Marta itu tadi. Merasa ditinggal sendirian, merasa mengerjakan sendirian. Tuhan enggak perhatikan, Maria enggak perhatikan. Artinya ya timbullah kekhawatiran. Mari kita lihat, tapi selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Dalam ibadah harus. Ya, nanti kita diperhatikan, dibela oleh Tuhan. Kalau kita bisa seperti Maria. Maria ini apa? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar suaranya. Nah, ini ada ketekunan, ada kesetiaan. Makanya Maria telah mengambil kedudukan yang lebih baik dari Marta. Ulangan 33 ayat 3. Ulangan 33 ayat yang ketiga. Sungguh, dia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus, dan pada kakimu lah mereka duduk. Seperti siapa? Maria. Duduk di bawah kakinya dan terus mendengarkan firman-Nya. Ini kehidupannya seperti Maria ini dikuduskan terus dan dipersiapkan untuk dijadikan menjadi mempelai Tuhan. Ya. Jadi kita jadi mari kita boleh giat secara jasmani, tapi juga diimbangi dengan giat secara rohani. Seimbang. Jangan sampai jomplang. Jasmaninya lebih, giat, rohaninya kurang. Enggak seimbang. Nanti kalau ditimbang, berat dunianya enggak terangkat nanti. Rohaninya ringan. Ya. Terlalu berat dunianya. Alias enggak rohani. Rohaninya kurang. Mari
kita belajar seperti Maria. Giatnya seperti Marta, tapi diimbangi dengan sikap seperti Maria. Ini yang bagus. Ya. Dan dua-duanya memang ada perubahan. Waktu Marta melayani, tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi ngomel. Yohanes 12 ayat 1 dan 2. Nah, di sini kita melihat bagaimana Marta. Kalau Lukas 10, Marta bersungut-sungut. 1 dan 2. Datang ke Betania. Ya. Ada perjamuan untuk dia. Hah? Dan Marta melayani. Ya, di sini enggak disebutkan Marta bersungut-sungut, Marta, wah, enggak, sudah enggak bersungut-sungut. Ada perubahan. Ya. Marta bertobat dari persungutan. Enggak lagi bersungut-sungut, tidak lagi ngomel, tidak lagi menyalahkan yang lain, melayani dengan senang hati, dengan nah, ini peningkatan dari kehidupan rohaninya Maria. Kalau tadinya cuma di dalam Lukas hanya dikatakan duduk kaki Yesus, mendengar suaranya, tapi di sini dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni, harganya mahal. Iya, di sini ya terjadi peningkatan. Baik Marta dalam pelayanan meningkat, banyak meningkat tapi enggak ngomel lagi. Ya. Maria bukan hanya duduk mendengar, tapi juga mengambil tindakan untuk mempersembahkan persembahan yang harganya mahal. Kita juga harus ada peningkatan, ada perubahan. Kalau mungkin kita pernah ya ibadah, melayani Tuhan, lalu pulang ngomel-ngomel, seperti menyalahkan Tuhan, menyalahkan yang lain, ya, capek dan lain sebagainya, kita juga harus meningkat. Kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, kita bersyukur. Ya. Makanya kita perlu minta ampun Tuhan, kita lebih banyak ngomel daripada bersyukur. Ampuni saya. Tuhan mengampuni. Kalau kita mengakui kekurangan kita, kesalahan kita, Tuhan mau mengampuni, bersedia mengampuni. Tapi kalau kita tetap kekeh, saya wah sudah baik, sudah ini masih kurang saja. Wah, tidak mau merendahkan diri. Kita tidak akan mengalami pengampunan, tidak akan mengalami penyucian. Sehingga apa yang kita lakukan nanti ya percuma. Tapi kalau kita mau merendahkan diri, mengaku di hadapan Tuhan, coba 1 Yohanes 1, baca 1 Yohanes ya 8 dan 9. Wah, saya sudah baik, saya sudah cukup, saya enggak berdosa. Nah, terus nah seperti Marta waktu dia ngomong-ngomong kebenaran enggak ada di dalam kehidupannya, makanya ngomel terus. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, kekurangan kita,
Tuhan itu setia dan adil. Dosa kita diampuni. Nah, makanya kalau kita datang kepada Tuhan, jangan seperti Marta yang merasa lebih dari Maria, ya, lebih baik, lebih hebat, lebih rajin dan lain sebagainya. Ya, sehingga timbullah ketinggian hati. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya. Kebenaran tidak ada di dalamnya. Tidak ada kerendahan hati. Kalau kita datang beribadah dengan hati yang tinggi, dengan hati yang congkak, nggak ada kerendahan hati, ibadah juga nggak dapat apa-apa. Capek. Makanya kalau kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, kita harus datang seperti anak kecil, merendahkan diri, pulang dapat firman dan mengalami sukacita. Sebab pembukaan rasa firman Allah itu diberikan kepada orang yang merasa kecil. Ada kerendahan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, ibadah nggak dapat apa-apa, ya pulang ngomel, marah dan lain sebagainya, nggak ada sukacita. Padahal kalau kita bisa datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, hasilnya harus sukacita. Pulang ada sukacita. Nah, bagaimana dengan kita? Habis ibadah pulang, habis ibadah pulang, wah, nggak ada sukacita. Berarti pulang nggak dapat apa-apa. Kenapa? Mungkin kita datang kepada Tuhan merasa orang yang berharga, merasa sebagai orang yang berarti, merasa orang yang lebih dari yang lain. Tidak ada kerendahan hati, nggak dapat apa-apa. Ya hanya mengeluh, menyalahkan yang lain. Nah, nggak ada sukacita. Seharusnya pulang ibadah ada sukacita. Sebab mendapat kesempatan mendengar firman. Ya, seperti Maria. Maria ada sukacita. Ya, duduk di kaki Tuhan. Ya, terus mendengar firman Tuhan. Hasilnya apa? Bisa mempersembahkan persembahan yang harganya mahal. Simon Sikusta, dia bisa mempersembahkan kepada Tuhan, tapi tidak disebut persembahan Simon Sikusta harganya mahal. Enggak. Yang disebut persembahan yang mahal itulah persembahan Maria. Ya. Kenapa? Maria sangat mengasihi Tuhan. Maria ada kerendahan hati. Maria mengalami penyucian. Jadi kalau kehidupan itu ada kerendahan hati, mengalami pekerjaan firman Allah dalam kehidupannya, maka kehidupan itu tidak menjadi Kristen yang pelit, tapi Kristen pelita. Mahal. Tuhan berkati. Calon mempelai perempuan Tuhan adalah kehidupan yang seperti Maria. Ada peningkatan. Kalau ada Kristen kikir, itu nggak ada tempat nanti di surga. Kristen yang kikir, yang tidak ada perbuatan baik, itu tidak ada tempat dalam kerajaan surga. 1 Korintus. Baca dalam 1 Korintus. Ya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, nipu. Tidak ada tempat di surga. Sebabnya kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kita praktekkan, kita lakukan, membuat rohani kita bertumbuh meningkat, paling tidak ya seperti Marta, tidak ngomel lagi. Lebih baik lagi seperti Maria. Bukan hanya duduk
dan mendengar, tapi dia berbuat yang lebih, yaitu bisa mempersembahkan minyak yang harganya cukup mahal. Dan itu sangat menyenangkan hati. Nah, jadi kalau anak Tuhan itu sudah banyak mendengar firman, ada perubahan, mengalami penyucian, nanti jadi anak Tuhan yang enggak kikir lagi. Nah, seringkali kalau kita untuk kebutuhan kita, wah yuk apa saja kita turuti. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, ya, masih banyak perhitungan. Kalau untuk kebutuhannya sendiri, berapa saja berani bayar. Harganya mahal, bayar. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, seringkali kita seperti menghadapi pengemis-pengemis. Ya. Tapi di sini enggak ada. Di tempat lain, kalau diberi kesempatan untuk memberikan persembahan 1.000 perak, dikasih di amplop, masukkan tangan kiri. Nah. Tapi di sini enggak ada. Saya lihat di tempat lain, ya, 1.000 dia isi amplop, dimasukkan tangan kiri lagi. Sebab saya pernah menghitung, pernah membuka amplop-amplop persembahan dari sekian banyak orang, ya, kesempatan Natal gabungan, di amplop-amplop itu ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang kosong. Aduh, kok enggak takut sama? Belum seperti Maria. Kalau Maria biar mahal karena dia mengalami penyucian, karena dia cinta Tuhan, biar mahal dia persembahkan. Ini calon mempelai Tuhan. Kehidupan yang seperti Maria ini adalah kehidupan yang memakai pakaian pesta. Ada perbuatan baik dari kehidupan yang mengalami penyucian. Memang kalau belum mengalami penyucian, perbuatan baiknya ya biasa-biasa. Tapi kalau kehidupan itu betul-betul mengalami pekerjaan firman, mengalami penyucian, ya bisa menghargai firman lebih dari emas tua. Jadi kadang-kadang anak Tuhan kurang bisa menghargai firman. Ya. Untuk yang lain bisa dia bayar harga mahal. Tapi untuk firman Tuhan, cukup 5.000, cukuplah 2.000, cukuplah 1.000. Seperti kita memberi kepada orang pengemis. Ini bukan berarti saudara diharuskan korban persembahan yang gede, bukan. Tergantung hati. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Ya. Kalau ada, jangan coba-coba menganggap Tuhan seperti pengemis. Enggak akan diberkati. Kalau enggak ada, Tuhan juga tahu, oh enggak ada yang dipersembahkan, tapi sudah membawa tubuh, jiwa, rohnya untuk dipersembahkan. Enggak apa-apa. Tapi kalau ada, ya, misalnya di dompetnya ada yang paling besar, ada yang paling kecil. Nah, di situ tantangan. Kita ditantang, ayo, yang diberikan kepada Tuhan, yang paling kecil apa yang paling besar? Sebagai manusia, untuk Tuhan kadang-kadang masih banyak perhitungan. Yang paling kecil aja masih banyak kebutuhan. Dia nggak percaya bahwa Tuhan bisa memberkati lebih dari itu. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Yang menabur banyak akan menuai . Orang yang menabur sedikit, kalau saudara memberi persembahan yang sedikit, ada nyanyian, persembahan kami dulu kan, sedikit sekali, padahal ada yang gede.
Tapi yang dikasihkan yang sedikit, yang kecil. Coba diulangi. Camkan ini. Ya. Orang yang menabur, yang memberi sedikit, menuainya sedikit. Tapi orang yang menabur banyak, memberinya banyak, menuai banyak. Amin. Buat Tuhan jangan takut. Ya. Kalau buat Tuhan berani banyak, Tuhan kembalikan banyak lagi. Tapi kalau kita cuma beraninya sedikit, ya Tuhan kembalikan sedikit lagi. Terus? Setuju? Hendaklah masing-masing memberi. Harus ada kerelaan, jangan terpaksa. Dengan sedih hati, terpaksa. Nah, kalau kita memberi, harus memberi dengan sukacita, dengan senang hati. Jangan memberi tapi ngerundel. Uang mau buat beli sabun, harus ada persembahan. Ini ya memberi tapi ngerundel. Nah, jangan terpaksa, jangan dengan hati sedih. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Tuhan juga tahu kok, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya enggak bawa persembahan, enggak apa-apa. Masih ada kesempatan untuk mempersembahkan. Tapi kalau ada jangan bilang enggak ada, Tuhan, saya enggak punya. Tuhan, enggak ada yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saya cuma punya tubuh jiwa roh. Nanti hilang di jalan. Atau diminta orang. Atau untuk yang lain. Jangan. Jadi mari. Kita yang sudah mendengar firman pengajar ini harus ada peningkatan. Dari bersungut-sungut, hilang persungutannya. Dari cuma mendengar duduk, ada persembahkan yang mahal harganya. Jadi ada perubahan, ada peningkatan. Sebab pakaian mempelai yang Tuhan berikan, perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami pengudusan. Seperti Maria. Pekerjaan firman Allah yang dia dengar, lewat doa penyembahannya kepada Tuhan, membuat kehidupannya royal buat Tuhan. Tidak kikir untuk Tuhan. Jangan sampai untuk sendiri royal, untuk Tuhan kikir. Tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, ini kita yang sudah biasa kita dengar tentang Marta dan Maria. Sudah umum kan? Sudah sering ya? Tapi sering kita ini tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Yang bersungut-sungut, tetap bersungut-sungut. Yang cuman duduk mendengar, ya. Padahal ada yang harus dia persembahkan kepada Tuhan, seperti Maria. Oh, kalau ada minyak narwastu, harganya mahal, dia enggak irit-irit, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Tinggal pilih dan Tuhan sanggup mencukupi. Menyediakan benih untuk ditabur. Bukan hanya benih, tapi juga roti untuk dimakan. Ya, berkat jasmani rohani Tuhan sediakan bagi kehidupan yang tidak pelit untuk Tuhan. Tapi bagi yang pelit, firman Allah katakan, orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Gak bisa masuk surga. Apalagi jadi mempelainya Tuhan. Tidak bisa. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada sore ini kita mendapat kesempatan masih bisa mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita taati itu akan menyucikan kita, merubah kehidupan kita, tidak seperti dulu lagi. Ya, semakin dibaharui, semakin dibaharui. Nah itu, jadi rohani kita harus meningkat, harus ada pertumbuhan. Ya, jangan tetap begitu saja. Ya,
dan semakin rendah hati. Pengajaran ini bukan mendidik kita untuk sombong. Pengajaran ini bukan mendidik kita untuk merasa lebih dari yang lain, tidak. Tapi pengajaran ini mendidik kita untuk semakin merasa kecil, semakin rendah hati. Dan itulah yang nanti akan mengalami pengangkatan untuk dipermuliakan bersama. Demikian firman Tuhan. Sebentar kita akan bersekutu dengan korban yang Kristus. Tuhan memberkati.